warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Aimah Muftidamayati dengan NIM 2202104020074 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai retorika. Apa itu retorika? Apa saja sih yang dipelajari dalam retorika? Lalu, mengapa kita harus mempelajari retorika? Berbicara merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbicara dengan teman, berbicara dengan orang tua, atau berbicara dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Tanpa adanya proses komunikasi, mungkin kebutuhan manusia tidak akan segera terpenuhi. Komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan atau maksud tertentu dari seorang penutur kepada lawan tutur. Sejatinya, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang cukup rumit, sebab apa yang diucapkan belum tentu dapat didengar, apa yang didengar belum tentu dapat dimengerti, apa yang dimengerti belum tentu dapat disetujui, apa yang disetujui belum tentu dapat diterima, apa yang diterima belum tentu dapat dihayati, dan apa yang dihayati belum tentu dapat mengubah tingkah laku orang lain. Setiap orang hendaknya memiliki kemampuan berbicara yang baik, apalagi kita sebagai mahasiswa keguruan yang nantinya akan menjadi seorang tenaga pendidik. Bagaimana ketika kita nanti telah menjadi tenaga pendidik tetapi tidak memiliki kemampuan berbicara yang baik? Oleh karena itu, kita harus menguasai retorika agar pembicaraan kita dapat mengesankan dan juga dapat berjalan dengan baik. Lalu, apa itu retorika? Retorika adalah ilmu berbicara dan juga seni berbicara efektif untuk mengatur kata-kata, menyampaikan, membujuk, atau mengajak pendengar agar mudah memahami, menerima, dan juga terkesan terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara. Retorika sudah dipelajari sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Pada waktu itu, retorika digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kedudukan dari suatu golongan. Selain itu, retorika digunakan sebagai alat untuk memersuasif orang lain. Tokoh-tokoh retorika yang terkenal yaitu Gorgias, Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Sejarah perkembangan retorika di Indonesia sendiri sudah dimulai sejak pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Pada waktu itu, retorika digunakan dalam upacara keagamaan dan juga dalam acara-acara kesenian dan juga kesastraan. Perkembangan retorika berlanjut pada masa Kesultanan dan kawannya. Pada waktu itu, retorika digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat, serta digunakan untuk mempertahankan dan juga meraih kekuasaan. Setelah itu dilanjut pada masa pergerakan kemerdekaan, di mana retorika digunakan dalam pidato-pidato para tokoh untuk membakar semangat juang pemuda pada waktu itu. Selanjutnya pada era pasca kemerdekaan, retorika digunakan dalam bidang politik. Selain itu, retorika juga digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kemerdekaan. Perkembangan retorika pada masa saat ini, yaitu retorika sudah diajarkan pada pendidikan formal dan juga retorika dijadikan sebagai bahan edukasi. Tujuan dari retorika sendiri adalah sebagai alat untuk memengaruhi dan juga mengajak pendengar untuk mengikuti apa yang disampaikannya secara positif. Pembagian retorika. Dalam retorika ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu monologika, yang kedua dialogika, dan yang ketiga yaitu pembinaan teknik berbicara. Yang pertama yaitu monologika. Monologika merupakan proses pembicaraan yang berlangsung secara satu arah, di mana komunikator sebagai pembicara dan komunikan hanya sebagai pendengar. Artinya, di dalam proses pembicaraan tersebut tidak ada pertukaran pendapat antara komunikan dan juga komunikator.
Contoh dari monologika yaitu pidato, deklamasi, dan juga sambutan. Pembagian retorika yang kedua yaitu dialogika. Dialogika merupakan proses pembicaraan yang berlangsung secara dua arah. Artinya, komunikator sebagai pembicara dan juga komunikan sebagai pendengar. Tetapi, di dalam proses pembicaraan tersebut terjadi pertukaran pendapat antara komunikator dan juga komunikan. Contoh dari dialogika adalah tanya jawab, diskusi, dan juga debat. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan teknik berbicara. Di dalam pembinaan teknik berbicara akan diajarkan tata cara berretorika. Selain itu akan diajarkan teknik-teknik berretorika. Yang akan dipelajari dalam teknik-teknik retorika yaitu adalah teknik pernapasan, teknik pengucapan, teknik pengolahan suara, dan juga berbicara dan bercerita. Mengapa kita harus mempelajari retorika? Karena ada istilah mengatakan bahwa ajining diri soko lati, yang artinya harga diri dilihat dari lisannya atau pembicaraannya. Jadi ketika seorang itu dapat berbicara dengan baik, maka itu akan menjadi penilaian yang baik pula bagi orang tersebut. Selain itu, mempelajari retorika juga memberikan banyak manfaat bagi kita. Yang pertama yaitu melatih kita untuk merangkai kata-kata yang baik dalam berbicara di depan halayak umum. Yang kedua yaitu agar ide yang kita sampaikan itu dapat dipahami dengan mudah oleh pendengar. Manfaat retorika yang ketiga yaitu mampu memahami intonasi sebagai hal penting dalam melakukan pembicaraan dengan orang lain. Yang keempat yaitu mampu menjadi pembicara yang baik, dan yang kelima yaitu mampu menghargai orang yang sedang bicara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai retorika atau seni berbicara. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa retorika merupakan ilmu yang sangat penting dipelajari dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam proses berbicara. Dengan mempelajari ilmu retorika, semoga cara berbicara kita akan menjadi lebih baik dan juga akan menjadi pembicaraan yang mengesankan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.